Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rivela Sri Handayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kadipaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik. Untuk pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Pengetahuan tentang 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan cara mengintegrasikannya dalam kurikulum menjadi berkembang. Selain itu, keterampilan dalam implementasi KSE, komunikasi lebih efektif dan manajemen kelas menjadi meningkat. Kemudian, sikap menjadi lebih empati dan inklusif, mendukung lingkungan belajar yang suportif dan responsif terhadap kebutuhan murid. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional berkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Nah, keterkaitan ini di mana pembelajaran sosial dan emosional mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 dengan nilai dan peran guru penggerak modul 1.2 yaitu pada nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran sosial emosional memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak, di mana pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Nah, pembelajaran sosial dan emosional juga mendukung pendidikan yang berkelanjutan dan inovasi dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial serta emosional. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, yaitu pada budaya positif, pembelajaran sosial dan emosional membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Nah, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap murid.
Kemudian, pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah pertanyaan ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional tidak memiliki posisi yang sangat penting, sehingga saya kurang berfokus pada pengembangan maupun implementasi dalam setiap proses pembelajaran yang saya lakukan pada murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung terhadap peningkatan hasil belajar murid, membentuk sikap positif pada diri murid, serta mendukung kesejahteraan psikologis murid dan guru. Sehingga, murid mampu mengembangkan life skill yang dimilikinya secara optimal dan kebermanfaatannya dapat dirasakan pada masa yang akan datang. Tiga hal mendasar dan penting yang saya lakukan adalah yang pertama, pentingnya penguasaan 5 kompetensi sosial emosional, mulai dari kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik lainnya yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah dan di kelas, yang pertama bagi murid-murid, mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosi ke dalam rutinitas harian, serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan kerjasama. Yang kedua, menerapkan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, melibatkan peran murid di dalam kelas maupun sekolah dalam upaya peningkatan pengalaman sebagai pemimpin, pemecah masalah, sekaligus pembuat keputusan agar terbentuk pribadi yang berani, mandiri, dan bertanggung jawab. Bagi rekan sejawat, yang pertama, menjadi teladan yang baik dalam berbagi praktik baik, terutama dalam upaya penerapan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas maupun di sekolah. Yang kedua, belajar membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, meluangkan waktu untuk berintrospeksi bersama rekan sejawat, dan yang ketiga, berkolaborasi dengan membuat komunitas belajar profesional, mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.